Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan presentasi kami tentang kerajaan Majapahit. Saya sendiri bernama Muzir Zulmadin, dan teman saya Ganes Kesabuana, Saya Firman Aisyah, saya Muhammad Ramadhani, dan kami persembahkan presentasi kami dimulai dari Ganes. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang berulang terakhir di Nusantara antara abad ke-13 sampai abad ke-16. Dalam sejarah Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Konon, awal mula kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Cucu Kartanegara atau Raja Singasari dikalahkan Jayakatwang yang berada dalam posisi yaitu Raden Wijaya, kemudian melarikan diri. Selama pelariannya dia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Kemudian membuat desa kecil di hutan Trawulan dan diberi nama Majapahit. Nama ini diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan, namun memiliki rasa pahit terkait dengan historia. Seiring berjalannya waktu, desa ini berkembang dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk Tumapel dan Daha. Niat balas dendam Raden Wijaya terlalu lebih cepat ketika pasukan Kubilaikan tiba pada tahun 1293. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilaikan karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Roma. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November 1293 merupakan cikal bakal lahirnya kerajaan Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana. Namun, Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati leluhurnya di Singasari. Meskipun sering memberontak, pada tahap awal kerajaan Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit tak luput dari perang Gajah Mada, Sang Patih, Sang Mahapati yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat janji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara. Bahkan semenanjung Malaka, Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Tumasik di Singapura dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan juga memiliki hubungan dengan kerajaan Champa di Thailand, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pimpinan Kunala. Berbakat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dari segi ekonomi, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan cengkeh. Baiklah, presentasi yang baik dari Ganes. Sekarang kita akan melanjutkan pada presentasi dari Rizky SP4.
SKSP 4 Raja-raja kerajaan Majapahit. Iya. Ada Raja Trijaya yang berjauh pada tahun 1223 sampai 1309. Lalu ada Sri Jaya Negara dari tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Ada Tribuan Dewi dari 1328 sampai 1350 Masehi. Hayam Wuruk dari 1350 sampai 1389 Masehi. Lalu ada Wikramawardhana dari 1389 sampai 1429. Yang Ayu Kencana Wungu dari 1924 sampai 1447 Masehi. Ada Prabu Brawijaya I dari 1447 sampai 1451 Masehi. Prabu Brawijaya II dari 1451 sampai 1453. Dan Prabu Brawijaya III dari 1456 sampai 1466 Masehi. Ada Prabu Brawijaya IV dari 1466 sampai 1468 Masehi. Ada Prabu Brawijaya V dari 1468 sampai 1478 Masehi. Lalu ada Prabu Brawijaya VI dari 1478 sampai 1489 Masehi, dan yang terakhir ada Prabu Brawijaya VII dari 1449 sampai 1527 Masehi. Pusat Kerajaan Majapahit. Sebagai kerajaan besar saat ini, Majapahit tercatat telah terjadi 3 kali pindah pusat pemerintah tetap berada di wilayah Jawa Timur. Pertama, Mojokerto. Pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Majapahit yang pertama terletak di kota Mojokerto. Saat itu ibu kota diperintahkan oleh raja pertama, yang ini Kertarasasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Lokasi pusat pemerintahan tersebut konon berada di tepi sungai Berantas. Lalu ada Trawulan. Pusat pemerintahan kemudian berpindah mengikuti masa kepemilikan Sri Jaya Negara, raja kedua Majapahit. Jaya Negara memindahkan pusat pemerintahan ke Trawulan. Pada masa kini kota tersebut berjarak 12 km dari Mojokerto. Pusat pemerintahan di Trawulan berjalan cukup lama. Lalu yang ketiga ada Daha atau disebut Kediri, saat ini merupakan kota ketiga dari pusat pemerintahan kerajaan Majapahit ke Daha. Berkaitan erat dengan masalah internal di kerajaan dan ancaman dari kerajaan Islam. Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Baiklah, presentasi selanjutnya dari Febri. Febri, dipersilakan. Terusan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu para pewarisnya tidak ada yang cakap dalam mengolah luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mendorong Majapahit. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya kerajaan Majapahit, di antaranya banyak wilayah takluk yang dilepaskan, terdapat konflik perebutan tahta, meletusnya perang Perangai, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada 1527. Oh ya. Setelah takluk. berakhir pada 1527 Demak. Sejak saat itu wilayah yang tersisa diambil oleh Sultan Demak. Peninggalan kerajaan Majapahit. Meski telah runtuh beberapa abad lalu, hingga kini masyarakat modern tetap dapat menyaksikan sisa-sisa peninggalan kerajaan Majapahit. Saksi bisu kerajaan Majapahit muncul dalam berbagai rupa seperti situs, candi, kitab, dan artefaktur. Itu
situs troular, candi tikus, kitab dan sebagainya. Terima kasih. Baik, beginilah presentasi dari kelompok kami. Sungguh luar biasa dan mudah dimengerti, bukan? Semoga itu bermanfaat untuk diri kami sendiri dan untuk saudara-saudara dan diri kalian masing-masing. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.